meskipun lagi habis kena masalah, tapi adik-adik harus tetap semangat, harus tetap sukacita ya, harus tetap bersyukur karena Tuhan itu selalu baik bagi setiap kita. Di ibadah sore hari ini kita spesialnya adik-adik kita ada bertiga. Ada siapa aja nih? Ada Kak Miracle, Iya. dan Kak Dian Permata. Kita harus lebih bersukacita lagi adik-adik supaya Tuhan itu senang melihat kita memuji Tuhan dan menari bagi Tuhan. Yuk sebelum ibadah dimulai, baiknya kita untuk berdoa lebih dahulu. Mari Kak Dian Permata untuk memimpin dalam doa. Adik-adik, yuk kita berdoa, kita tutup mata kita, lipat tangan kita, dan tundukkan kepala kita. Allah Bapa yang baik, terima kasih, kami mengucap syukur karena pada sore hari ini Kau masih mengizinkan kami untuk kami bersuka cita, kami bergirang, kami memuji, bahkan menyembah Kau. Biarlah ya Bapa, sukacita dari surga turun memenuhi setiap kami semua. Dan untuk semua adik-adik yang ada hari ini ya Tuhan, kami menyerahkan mereka semuanya dan kuat kuasa tangan-Mu. Dan kini saatnya kami persembahkan waktu kami di hadapan Kau. Kita yang siap untuk bersukacita katakan amin. Jika adik-adik kita bangkit berdiri, Bangkit berdiri. jangan malas ya adik-adik, kita bangkit berdiri, kita bersukacita. Yeay. Sore hari ini kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita tidak mau lelah saat bekerja di ladangnya Tuhan. Kita pujikan, jangan lelah. Jangan. Jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, Yang apa? yang mengajar dan menopang. Katakan. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Mencari apa? Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita pujikan dari awal, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Mari angkat tangan kita katakan. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah
sudah memuji Dia, dan kini saatnya mari adik-adik kita persiapkan hati kita untuk kita menyembah Dia, bahkan persiapkan hati kita untuk kita menerima firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari adik-adik kita belajar mengatakan suatu pujian. Kami rindu Tuhan melihat Engkau, kami rindu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biarlah kerinduan kami itu menjadi kesukaan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kita yang sudah berdoa berkata amin. Mari kita pujikan rindu selalu dekat denganmu. Benar ya Bapa, bahwa lebih baik satu hari di pelataran daripada 1000 hari tempat lain.
Inilah kami anak-anakmu, inilah kami generasimu. Pakai kami menjadi alat-alatmu, pakai kami ya Tuhan, untuk lebih mengenal orang mengenalkan namamu. Biarlah firman-Mu dinyati, bahwa inilah saatnya kami melihat bahwa setiap kita akan bertemu, setiap kita akan mengaku bahwa Raja di atas segala raja. Kami rindu Engkau Tuhan, kami rindu Engkau sahabat kami rindu Engkau Raja dan segala raja hadir dalam kehidupan kami. Lawat kami ya Bapa, penuhi kami dengan Roh-Mu, penuhi kami dengan hadirat daripada Engkau. Kami tak mau hati kami menjadi suami Tuhan, tapi kami mau hati kami selalu dipenuhi dengan roh dan hadirat yang daripada Engkau. Tak ada yang sia-sia ya Bapa, tak ada yang sia-sia ketika puji-pujian dinaikkan, tak ada yang sia-sia ketika penyembahan kami naikkan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, oh Bapa yang begitu baik. Mari kita bersumpah di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi sepertimu, senangkan hatimu, katakan Tuhan. Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu, katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi sepertimu, senangkan hatimu menjadi sepertimu, senangkan hatimu menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Tadi yang serahkan kepada kalian. Halo yang akan menyampaikan kebenaran firman. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Kita berdoa dulu ya sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa, ikuti Kak Diana berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, sekarang kami mau mendengar firman-Mu. Berkati kami semua, memiliki telinga seorang murid, hati seorang murid, juga menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu. Kami mau duduk diam Tuhan di bawah kaki-Mu. Silakan Tuhan, berbicaralah. Kami mau mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kita percaya, katakan amin. Bagaimana kabarnya adik-adik? Gimana kabar sekolahnya? Ya, pasti luar biasa ya. Pasti ada sukacita selalu. Sekarang kita ini hari lepas hari sudah bebas, tetapi tetap pakai protokol kesehatan ya. Kita sudah sekolah, kita sudah bermain. Nanti kapan kala kita akan sekolah minggu offline ya. Tapi tunggu dulu, kita berdoa supaya keadaan di dunia ini semakin membaik. Adik-adik, kemarin kita sudah dengar firman Tuhan. Kita juga tadi sudah bersukacita ya, menyanyi bersama Kak Dian Permata, Kak Miracle, sama Karunia ya. Sekarang gini saatnya kita ini mau mendengarkan firman Tuhan. Firmannya tentang apa ya? Tema firman Tuhan hari ini adalah tetap berdoa. Katakan bersama-sama, tetap berdoa. Kak Dian akan ambil di dalam Kisah Para Rasul Perjanjian Baru ya, jangan lupa Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat ke-25. Sudah ketemu semuanya? Yuk Kak Diana bacakan. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka.
Ada apa ya dengan Pak Paulus sama Pak Silas? Kenapa mereka berdoa dan bernyanyi? Di sini dikatakan ternyata Bapak Paulus dan Pak Silas itu di penjara. Kita tahu ya, di penjara itu orang-orang yang berbuat jahat, misalkan mencuri apa? Mencuri ayam bisa dipenjara, mencuri uang, merampok. Tapi Pak Paulus dan Pak Silas ini bukan karena mencuri di penjara, tetapi karena memberitakan Injil dan mengusir setan. Mengusir setan yang ada di dalam tubuh siapa? Ada di dalam tubuh perempuan yang pekerjaannya seperti dukun. Nah, dikatakan ya, ketika Pak Paulus memberitakan Injil sama Pak Silas berjalan, di belakangnya ada perempuan yang suka mengikuti. Nah, suka mengikuti ya, misalnya gini berjalan Pak Paulus, di sampingnya ada perempuan yang suka, biasanya kalau dukun itu apa? Komat kamit ya, gitu ya adik-adik ya. Nah, Pak Silas dan Pak Paulus ini merasa terganggu. Saat merasa terganggu, Pak Paulus akhirnya mengusir setan dalam tubuh seorang perempuan yang pekerjaannya dukun. Dikatakan dalam nama Tuhan Yesus, hei roh jahat, roh tenun, roh sihir, pergi dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya yang terjadi apa? Perempuan yang tadi pekerjaannya dukun itu, yang kemasukan roh jahat itu, roh jahatnya pergi, diusir oleh Pak Paulus. Tapi banyak orang tidak suka karena perempuan ini yang pekerjaannya dukun ini biasanya dimintain tolong oleh pembesar-pembesar. Kalau roh jahatnya sudah tidak ada di perempuan ini yang kerjaannya dukun ini, ya tidak bisa apa-apa lagi, tidak bisa dimintai nanti pekerjaanku gimana ya, usahaku gimana, nanti aku minta untuk supaya daganganku laris. Sudah tidak ada yang ditanyain lagi, karena perempuan yang pekerjaannya dukun ini sudah bebas dari roh-roh jahat. Akhirnya pembesar-pembesar itu marah kepada siapa? Marah kepada Pak Paulus dan Silas ini, dan akhirnya dipenjarakan. Padahal tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan dosa, tapi dipenjara. Pak Paulus dan Pak Silas itu memberitakan Injil dan mengusir setan. Di penjara, dipasung, bukan hanya diborgol aja, kakinya dipasungnya kencang sekali sehingga tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, tahu ya kalau kakinya diikat dengan kayu yang besar, dipasung dengan kayu yang besar, pasti susah untuk berjalan, untuk melompat. Akhirnya pada waktu tengah malam, Pak Paulus dan Silas apa yang dilakukan? Apakah marah-marah sama Tuhan? Tuhan, kok bisa aku ini di penjara ya Tuhan? Oh tidak. Yang dilakukan oleh Pak Paulus dan Pak Silas dikatakan berdoa. Kalau kita sedang menghadapi masalah yang besar sekalipun, ingat, kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang ajaib. Walau Pak Paulus dan Silas ini di penjara, mereka semangat berdoa. Berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Dan tidak lupa juga dikatakan di sini, dan menyanyi puji-pujian kepada
Allah. Jadi adik-adik, ketika kita mengalami kesulitan dalam hidup kita, misalnya mau ulangan, Kak Dian, aku kalau soal matematika itu kalau mau ulangan hatiku tuh takut, pikiranku takut. Apa yang harus aku lakukan? Aku sudah belajar. Apa yang harus aku lakukan, Kak Dian? Ingat seperti Pak Paulus dan Silas ini, berdoa. Katakan bersama-sama, berdoa. Karena berdoa dapat mengubah segala sesuatu. Walaupun yang ada di depan kita itu sesuatu masalah yang besar, yaitu ulangan matematika, kita sudah belajar tapi kita ini masih takut, serahkan pada Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus, Tuhan lebih besar dari pelajaran matematikaku. Tuhan tolong aku sudah belajar bagian Tuhan yang memberikan aku kepintaran. Ya, di sini dikatakan Pak Paulus dan Silas ini berdoa, menyanyi sampai kedengaran siapa? Dikatakan sampai kedengaran orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Jadi berdoanya bukan komat kamit seperti dukun ya, enggak, tetapi berdoanya dengan sekuat tenaga. Tuhan Yesus tolong aku. Terima kasih Tuhan. Pak Paulus mungkin berdoanya gini ya, Tuhan Yesus terima kasih, aku masih diberikan kesempatan untuk memberitakan Injil. Walau aku di penjara, aku tetap bersuka cita. Itulah luar biasanya Pak Paulus dan Silas. Saat menghadapi sesuatu yang besar, mereka dipasung, di penjara, tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi satu hal, mereka masih bisa berdoa. Jadi kalau kita tidak bisa ngelakuin apa-apa, ingat, kita masih bisa berdoa dan menyanyi. Katakan, berdoa dan menyanyi. Dikatakan di sini, setelah mereka berdoa dan menyanyi, apa yang terjadi? Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Nah, ternyata terjadi apa setelah berdoa? Gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Tidak ada angin, tidak ada hujan, terjadi gempa bumi. Kenapa kok bisa terjadi gempa bumi? Karena doa dan puji-pujiannya yang dinaikkan Bapak Paulus dan Silas. Jadi kuasa doa itu luar biasa, bisa terjadi gempa bumi yang hebat. Ya, mari adik-adik, kita ini punya Tuhan yang sanggup mendengarkan setiap doa kita. Kita bersyukur Tuhan Yesus itu memiliki telinga yang mendengar, memiliki mata yang melihat seruan kita. Ya, mari adik-adik, saya ajak kita tetap berdoa. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, entah kita itu mau menghadapi ulangan yang kita tidak bisa, ingat, tetap berdoa. Walaupun juga misalnya udah mengasihi musuh tapi masih dimusuhi, tetap berdoa, karena itu yang diinginkan Tuhan. Yuk kita buka dulu 2 Tesalonika pasal yang ke-5. Oh maaf, 1 Tesalonika ya adik-adik, maaf. 1
1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 dikatakan, 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 17, tetaplah berdoa. Dikatakan apa? Tetaplah berdoa. Paulus berkata kepada jemaat di Tesalonika ketika menghadapi sesuatu yang besar, ujian yang besar, dikatakan, hei jemaat di Tesalonika, tetaplah berdoa. Kak Diana berkata sama adik-adik JKI Panji Kristus, anak-anak yang dikasih Tuhan, apapun yang dihadapi, Kak Dian bilang sesuai Alkitab, tetaplah berdoa. Ayo sungguh-sungguh ya kita mengikut Tuhan, kita berdoa. Tuhan menanti-nantikan kita semua karena Tuhan mengasihi adik-adik semua. Oke? Tuhan Yesus memberkati ya. Yuk kita berdoa sekali lagi. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengar Bapak Paulus dan Bapak Silas yang walaupun di penjara tetapi mereka tetap berdoa dan menaikkan puji-pujian dan bernyanyi untuk Tuhan, maka sesuatu mujizat terjadi dalam kehidupan Bapak Paulus dan Silas. Bahkan dikatakan gempa bumi terjadi, tidak ada angin, tidak ada hujan, gempa bumi terjadi, semua karena Tuhan yang ada di dalam kehidupan Bapak Paulus dan Silas. Kami juga mau tetap berdoa, bersemangat mengikut Tuhan. Ketika ada ujian matematika atau ujian pelajaran yang lain, ketika kami takut, kami mau tetap berdoa karena doa memiliki kuasa yang besar dalam hidup kami. Kami juga mau berdoa memberkati papa mama kami, kakak adik kami, nenek kakek kami, saudara-saudara kami. Biarlah mereka yang belum mengenal Tuhan, mereka mendapatkan keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus, firman ini kami mau belajar melakukannya. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang baik di dalam hidup kami semua. Dalam nama Yesus kita yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.